Oke, sama ya. Kecilin suaranya, tolong. Allahu Akbar. Bisa, Bu. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok berapa? Kelompok 10. Kita dari kelompok 10 basis data. Anggotanya ada saya Muhammad Eka Sujanto dengan NIM akhir 079. Saya Nanda Zaki Firmansyah dengan NIM akhir 059. Saya Muhammad Irsyad Mustaqim dengan 0 akhir 50. Saya Rafa Maudan. Enggak. Oke, jadi dari sini ini tuh kita melakukan tugas untuk memenuhi mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Pak Wildan Budiawan ya. Pak Wildan Budiawan. Kita di sini memilih Iya, iya. orangnya. Kita di sini memilih Spotify, lebih tepatnya Spotify bagian homepage yang di mana Spotify itu merupakan sebuah platform layanan streaming musik dan podcast berbasis digital, dan layanan ini memungkinkan pengguna untuk mendengarkan jutaan lagu, episode podcast, dan konten audio lainnya secara legal dan mudah. Nah, dalam laporan ini kita ingin menganalisis terkait homepage Spotify. Fitur homepage Spotify adalah halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke aplikasi Spotify-nya. Halaman ini menyajikan konten personal yang relevan bagi pengguna, seperti playlist favorit, lagu yang diputar, dan rekomendasi berbasis kebiasaan mendengarkan. Deskripsi spesifiknya sendiri, fiturnya homepage atau beranda Spotify. Tujuan fitur dari homepage ini sendiri itu menampilkan konten personal yang sudah dipersonalisasi kepada pengguna saat membuka beranda, seperti playlist milik pengguna, lagu yang disukai, lagu dan podcast yang baru diputar, artis dan podcast yang diikuti, dan rekomendasi berdasarkan aktivitas pengguna. Bisnis proses. Maksudnya ini proses melihat fiturnya gitu. Yes. Jadi Oke. bagaimana sih homepage-nya jalan? Oke, jadi pertama pengguna membuka homepage, terus sistem itu mengidentifikasi kode unik atau user ID dari pengguna dari sisi loginnya. Terus sistem menjalankan serangkaian query untuk mengambil data yang relevan dari berbagai tabel seperti info pengguna, playlist dan lagu dalam playlist, lagu yang pernah disukai oleh pengguna, lagu yang baru-baru saja diputar oleh pengguna, lagu artis atau podcast yang diikuti oleh pengguna, serta ada rekomendasi lagu, artis, album, dan serta podcast berdasarkan histori dari pengguna itu sendiri. Terus aturannya itu data yang ditampilkan di homepage ini itu relevan dengan user yang sedang aktif. Rekomendasi tidak. Kok tidak boleh? Biasanya tidak menampilkan Lagu yang sudah sering. Oh ya, rekomendasi biasanya tidak menampilkan lagu yang sering diputar atau disukai user, melainkan yang mirip. Ya, yang mirip kan ya? Ya, betul. Misalnya kalau misalnya dengar lagu By The Weeknd Timeless yang genrenya itu pop, itu nggak bakal direkomendasiin lagi lagu itu, tapi akan direkomendasiin mungkin dari artis yang sama atau genre yang sama seperti lagu Timeless. Terus lagu dalam playlist itu harus ditampilkan sesuai urutan. Biasanya urutannya ini itu pengguna masukin lagunya itu. Jadi misalnya pengguna masukin A dulu, baru B. Itu nanti playlistnya akan memunculkan lagu A pertama, lalu lagu B di posisi kedua. Bukan berdasarkan ascending atau descending. Terus ya, lagu dan episode yang baru diputar diurutkan berdasarkan waktu played at best. Jadi dari ke satu sampai terakhir ya. Iya. Terus rekomendasi lagu, artis, dan album itu seperti yang tadi hanya menampilkan konten baru dari data yang punya relasi dengan histori penggunanya. Global data seperti semua lagu, semua album, artis, podcast yang mungkin nggak direkomendasikan oleh Spotify-nya sendiri, itu hanya akan ditampilkan jika user mencari mencari data tersebut lah, seperti lagu baru, artis baru, podcast baru, seperti itu. Sekali. Hmm. And ya, Masih aku ya?
Masih aku? Masih kamu. Berisik. Oke, data yang diinput itu sumbernya ya data. Session atau login itu datanya diambil dari dari primary key user ID gitu ya. Dari primary key user ID. Ya. Dan interaksi pengguna itu datanya diambil dari like, dari play-nya, dari follow dan atau dari playlist user. Iya. Oke, baik. Kemudian sekarang itu data yang diproses. Yang diproses di sini yang pertama tentang identifikasi pengguna. Di sini kita data yang diprosesnya itu semua tabel dari user yang dimana usernya itu sesuai dengan penggunanya yang loginnya di awal, yang identifikasi penggunanya. Kemudian ada playlist user yang dimana playlist ini menampilkan semua lagu ya, Iya. semua lagu yang Yang dimana user tambahan. usernya menambahkan ke playlist. menambahkan ke playlistnya gitu berdasarkan usernya, berdasarkan user ID-nya juga disesuaikan gitu. Kemudian ada lagu dalam playlist. Nah ini adalah gimana? Ini Lagu dalam playlist itu ya itu Ya. user menambahkan lagu di sebuah playlist. Nah, Nanti- prosesnya itu ada join playlist, misalnya menggabungkan antara dua playlist, terus menambahkan lagu ke dalam sebuah playlist, dan lagu itu sendiri gitu tanpa dalam playlist. Itu udah datanya. ya tampilan playlist ini join gitu ya dari playlist, dari table playlist song dan table songs gitu. Kemudian ada lagu yang disukai. Yang disukai ini akan menampilkan gabungan dari table like song dan songs gitu ya. Kemudian ada lagu yang diputar. Terakhir kali recently played song gitu. Kami ada tabelnya sendiri untuk itu yang menampilkan data song juga. Jadi join antara recently played song dengan tabel songs gitu. Kemudian ada episode podcast yang diputar. Ini kami ada tabelnya tersendiri juga tentang podcast ini, yaitu gabungan antara table recently played podcast dengan episodenya gitu. Kemudian ada episode yang di sini tuh maksudnya podcast yang dimaksud. ya tentang podcast yang dimaksud. Kemudian ada tampilan tentang artis podcast yang diikuti. Ini tuh data yang diprosesnya yaitu join antara follow artis dan follow podcast gitu ya. Kemudian ada rekomendasi lagu. Pada tampilan rekomendasi lagu, data yang diproses ini berdasarkan history dan artis ID dari konten sebelumnya gitu. Dari konten Yang user pernah berinteraksi dengan konten tersebut. ya begitu. Misalnya genre pop, atau mungkin artisnya dia suka The Weeknd, atau genre rap, artisnya suka Travis Scott, itu nanti rekomendasi lagunya akan di-push ke user itu, entah dari artis yang sama beda lagu, atau dari genre yang sama. Ya, begitu. Kemudian ada filter lagu, artis, album yang belum dikenal user. Ini tuh kayak untuk rekomendasi lah gitu. Iya, nggak bakal direkomendasikan jika user nggak pernah berinteraksi dengan lagu itu. Misalnya kayak lagu rap, terus ada lagu J-pop. Itu pendengar lagu rap tidak akan direkomendasikan lagu J-pop karena dia nggak pernah berinteraksi dengan lagu J-pop gitu. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu. Nah, selanjutnya kan ini ada data yang di retrieve atau dikeluarkan ke tampilan homepage yang kita analisis ya. Kan sebenarnya kita ini melakukan reverse engineering. Jadi data-data atau tabel-tabel yang di sini itu berdasarkan analisis kita yang mungkin dipakai dalam aplikasi Spotify ini. Nah, yang pertama itu ada info pengguna. Nah, mungkin yang pasti ada data name dan email untuk keperluan autentikasi dari user tersebut. Terus ada playlist milik user. Pasti ada data nama, user ID, playlist ID, dan lain-lainnya juga. Dan juga sama seperti tadi ada lagu dalam playlist. Itu ditampilkan di halaman pengguna.
Selanjutnya juga ada like a song, ada berisi data judul lagu, genre, dan rilisnya. Terus ada data recently played song itu yang sering didengarkan akhir-akhir ini. Terus ada followed artis. Di halaman homepage juga menampilkan kayak followed artis, followed podcast yang sering kita dengarkan itu bakal muncul gitu. Terus ada itu semua lagu global, mulai dari yang sebelumnya, misalnya yang kita sukai, yang kita sering dengarkan, terus dari lagu-lagu artis yang kita ikuti. Terus selanjutnya itu ada fitur rekomendasi lagu, rekomendasi album, rekomendasi artis, dan rekomendasi podcast. Semua kolom itu tergantung dari apa yang sering kita dengarkan gitu. Dapat dilihat di gambar Kurang yang lebih sudah ini kami tampilan ini. homepage-nya. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas physical data model dari Spotify sesuai yang kami lakukan di reverse engineering. Nah, dapat dilihat di sini yang jadi tabel utamanya itu user. Dapat dilihat tabel user itu banyak terhubung ke tabel-tabel lainnya. Yang pastinya karena user itu adalah penggunanya dari aplikasi tersebut. Nah, misalnya kita dapat dilihat di sini. Yang pertama user ke playlist. Kalau misalnya di aplikasinya sendiri, user kan pasti punya banyak playlist, punya banyak lagu. Jadi hubungan user ke playlist ini pasti one to many. Bisa bisa one to many atau many to many gitu. Karena si user itu bisa membuat bisa membuat playlist. Dia tuh bisa sebenarnya bisa men-share-nya, tapi juga tidak juga dia simpan untuk pribadi juga bisa. Jadi hubungannya itu bisa one to many atau many to many tergantung dari pilihan si usernya. Selanjutnya itu dari si playlist ke playlist song, yaitu song yang ada di dalam playlist. Itu hubungannya many to many, soalnya si song itu bisa masuk ke dalam banyak playlist, bisa juga masuk hanya ke dalam satu playlist, ataupun si playlist juga punya banyak song gitu. Selanjutnya itu ada hubungan dari eh, sebenarnya playlist itu jadi penghubung antara song dan playlist gitu. Itu hubungan antara song dan playlist. Hasilnya adalah hubungan user dengan si songnya tersendiri. Dia tuh bisa berhubung lewat playlist, lewat artis yang dia follow. Yang artis yang dia follow itu bisa dalam berbentuk album ataupun langsung dari songnya gitu. Dia itu bisa berhubungan lewat like song juga, label like song juga. Karena selain song juga, user ini juga bisa terhubung dengan podcast. Baik dia itu dari langsung ke follow dari artis podcastnya, atau dia langsung nonton episode podcastnya, ataupun dia masuk ke apa sih tampilan podcast yang keseluruhannya itu. Ada di homepage itu Iya, ada tombol filter khusus iya, iya. podcast. Itu ntar muncul semua podcast yang direkomendasiin berdasarkan pengguna. Jadi untuk relasinya itu kebanyakan kayak dari user ke follow podcast itu pasti kayak lebih ke many ya. Soalnya si podcastnya juga bisa punya banyak pengikut dan usernya juga bisa punya banyak podcast yang dia ikuti. Iya, Terus itu juga berlaku sama buat artis, album dan lain-lain. Jadi kebanyakannya itu many to many. Kecuali mungkin si album ke artis. Nah, si album ke artis itu pasti one si to artis many. one to many. Soalnya artis bisa punya banyak album ataupun lagu, song, tapi si album itu pasti cuman punya satu artis gitu. Tapi opsional. Karena album itu juga bisa kolaborasi antara dua artis. Oh iya mungkin ya bisa. Tapi ujung-ujungnya juga mereka unik ke dua artis itu. Iya. Gak mungkin tiba-tiba ada artis yang mereka nggak ajak collab punya album yang sama. Iya. Udah Kita lanjut mungkin. ke ini ya kan berarti Oke, skripnya. lanjut mungkin ke script DDL-nya ya. Ya, script DDL ini tentang cara membuat tabelnya gitu di database. Ya. Nah, yang pertama kita itu buat create database di sini, kemudian menggunakan database-nya. Ini saya show table buat mengetahui aja table apa yang sudah ada di database tersebut. Kemudian ada create table user di sini. Nah, semua data di sini tuh berdasarkan Kecil aja. apa yang ini tuh namanya? Apa dah? Ini PDM ya, physical physical data model gitu. Misal user ini, user ID
Kita apa ya, kita set ini dengan auto increment sebagai primary key. Kemudian ada namanya juga, kami set dengan varchar 100 not null, artinya not null itu Bisa Nggak boleh diisi. kosong. ya gak boleh kosong gitu. Anjay. Kemudian ada email juga, varchar 100 not null juga. Nggak usah dijelasin tipenya kan. Langsung dijelasin kayak kondisi uniknya gitu. Kayak ini nama not null gitu. Artis ID auto increment primary key. Maksud dari auto Iya, maksud dari auto increment ini kan nanti ketika artis mendaftar dia bakal mendapat artis ID unik tersendiri gitu. Dapat 10 cowok. Ya. oh iya. Terus untuk apa gimana? Untuk tabel Misalnya artis. Iya. ini tipe datanya nggak usah dijelasin aja, tapi kayak Jadi eh kayak dijelasin aja ini kondisi uniknya. Ini artis ID auto increment, maksud dari Oke. auto increment itu kan ketika artis mendaftar dia jadi artis itu dia nggak bakal ngisi artis ID-nya kan, tapi dia langsung dapat dari database-nya yang Oke. nanti database-nya itu dijadiin artis ID ini sebagai primary key. Jadi apa-apa dia nggak bakal ngeliat nama artisnya, tapi dia ngeliat artis ID-nya dari database-nya sendiri. Yang artis isi adalah ini name yang dengan kondisi not null, nggak boleh kosong, artis harus punya nama, dan bio ini opsional bagi artis. Maksud saya gitu. Begitu. Ya mungkin lanjutnya itu ada tabel album. Tabel album itu punya ID tersendiri gitu ya sebagai primary-nya. Judul juga wajib ada judul. Ada artis ID yang mereferensi gitu ke artisnya. Kemudian ada tanggal rilis albumnya. Ada jumlah tracknya gitu, jumlah lagu dalam album tersebut. Kemudian album ini merujuk ke artis ID. Iya. Ya, sebagai foreign key-nya gitu. Kemudian ada tabel song. Tabel song ini yang pertama harus ada ID-nya, terus ada judul, ada song sound-nya, gitu ya. Iya. Iya, benar. Terus ada album ID-nya, tapi ini opsional gitu. Kemudian ada artis ID-nya yang mereference ke artis ID yang ada di Maaf. tabel Album artis ID dia. itu bukan opsional, album itu foreign key. Album ID itu foreign key ya? Jadi maksud Oh iya betul. dia nggak bakal diisi sama user, tapi sistem langsung ngasih kode uniknya ke album gitu. Tapi kan itu, Oh ya, ini ada foreign key. tapi makanya itu diisi tidak ditulis not null supaya bisa diopsionalkan. Opsional. Kemudian di sini ada dua kondisi lagi, yaitu duration sama listener. Nah, karena kami tadi lupa gitu menambahkan kolom ini, maka kami menambahkan dengan cara alter table aja di sini. Kemudian ada Casan, baterainya. ya toh, pesan yang Asus ya. Copot dong manis. Oh enggak jadi. Nah, so aja Bang. Oke, ada tabel playlist. Di sini ada ID-nya, terus ada reference user ID-nya. Kemudian ada nama playlistnya, Nah, terus tanggal dibuatnya, begitu. Terus ada playlist song. Ini bedanya apa ya? maksud playlist ini kontainernya. Playlist song itu merujuk pada lagu yang ada di kontainernya Penghubung antara song dengan playlist ya. Oh, ya, begitu. Nah, bedanya di sini kita menggunakan dua key, yang satu ke playlist ID, yang dua ke song ID. Ibaratnya data ini tuh cuman kayak jembatan antara table song dengan table playlist gitu. Gitu. Kemudian ada like song juga. Harus ada ID-nya, terus user ID dan songnya. Ini sama kayak yang atas gitu. Kayak penghubungnya juga. Ada key user ID dan song ID-nya juga. Kemudian recently played. Ini adalah tabel yang Penghubung juga kan juga ya. antara user dengan
lagu, tapi lagunya ini yang baru diputar sama user sendiri. Jadi lebih seperti penanda gitu. Ya, penanda begitu. Dan di sini ada play ID sama play at that time-nya juga gitu. Waktu Ya, diputarnya. kapan diputarnya. Kemudian ada tabel artis yang di-follow. Ada artis follow ID-nya. Terus Iya. ada koreki antara user ID dan artis ID-nya. Ini sama kasusnya yang follow like itu merupakan sebuah jembatan dari user atau dari tabel dengan tabel lainnya. Kemudian ada podcast. Ini nggak beda jauh sama song gitu. Tapi ada apa tambahan gitu. Ada title-nya, deskripsi, terus ada host dan kategori ya. Iya. Kategori. Kemudian ada episode-nya. Nah, ini episode ini merujuk pada podcast gitu. Jadi di sini ada korekinya ke podcast ID gitu. Ada tanggal rilisnya, duration dan deskripsi dan lain-lain. Kemudian ada recently play podcast, ini gak beda jauh sama yang di atas yang song. Cuman bedanya ini tentang podcastnya gitu. Ada follow podcast juga. Ini sama seperti yang di atas sama yang song ya. Iya. Tapi bedanya ini tentang Podcast. podcast gitu. Gitu. Terus Sekarang sekarang yang lanjutnya ke insert data. Ini bisa di close nggak? Atau harus ditunjukin? Oh, dikecilin ya, dikecilin. ya. Oke. Ya, di close aja. Oke. Jadi insert data ini itu tuh kayak apa ya? Pandangan dari database sendiri ketika ada aktivitas yang dimasukin ke tabelnya itu apa? Tadi kan kita udah create user, table user ya. Apa aja sih yang masuk ke table user? Itu tuh nama dan email. Ya, uh, nama dan email gitu loh. Jadi ini contohnya, yaitu nama kami, terus emailnya itu jangan di message ya, itu email buatan. Nah, terus lalu tadi ada table artis. Sebenarnya table artis ini, artis itu kan juga user ya. Iya. Tapi kalau 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 nggak salah, walaupun user juga, artis itu harus ngelakuin pendaftaran lagi buat mastiin di depan mata sistem Spotify bahwa dia itu artis, bukannya sebagai listener, pendengar gitu. Apa aja sama, sebenarnya sama seperti user, cuman di sini yang akan ditampilin ketika kita ke homepage, yang akan ditampilin itu nama artisnya dan bio artisnya sendiri. Contohnya seperti ini, Tulus dengan biografinya yaitu Tulus merupakan penyanyi solo asal Indonesia yang dikenal dengan suara merdu, bla bla bla, dan lirik-lirik puitis. Terus selanjutnya itu tuh yang ada di table artis ya berarti ya, Iya. yang ditampilkan di homepage itu. Terus lalu ada album. Nah, di homepage sendiri, ketika kita ngeklik album atau kita di recommendation, kita bisa melihat title, release date, dan total tracks-nya. Judul albumnya, kapan albumnya itu dirilis, dan total lagu di album itu ada berapa banyak. Maksudnya dari artis ID ini tuh karena nggak bakal ditampilkan di homepage, tapi sistem akan mengetahui album ini itu milik artis siapa dengan menggunakan artis ID ini. Lalu ada insert into songs. Nah, insert into songs itu data yang akan ditampilkan di homepage itu hanya akan terlihat judulnya, song soundnya atau ya itu ketika kita memilih lagu, suara yang keluar apa, album ID itu tidak akan muncul, tapi ini mereferensikan album apa si lagu ini itu tuh udah di mana. Make sense gak sih ya? Ya. Terus artis ID sama, dia mereferensikan lagu ini tuh milik artis siapa, genre itu bisa dilihat ya, Biasanya dalam ini dalam rekomendasi ya. rekomendasi ada genre masing-masing. Tidak tampil ke usernya, tapi genre ini mengelompokkan lah istilahnya, mengelompokkan lagu itu masuk kelompok mana. Lalu ada release date, ya lagunya dirilis kapan, duration panjang lagunya, dan listeners itu lagunya sudah didengarkan berapa kali. Lalu ada ini data-data tambahan seperti ini, kurang lebih ada title-nya, ada file lagunya, song sound-nya,
ada album ID, ada artis ID, ada genrenya indie, terus ini ada release date-nya, ada durasinya seberapa panjang, dan ini ada pendengarnya, banyak pendengarnya. Nah, terus ini tuh liked song atau lagu yang disukai oleh user. Ini ketika user menyukai lagu, akan ada tombol like-nya, dan ini akan di apa ya istilahnya? Langsung dicatat gitu sama sistemnya. Ya, berdasarkan user ID-nya dan song ID-nya yang di like. Lalu ada recently played, lagu yang baru-baru ini diputar oleh user. Sama seperti like song, dia akan dicatat oleh sistem, mereferensikan ke user ID-nya, ke song ID-nya, dan diputarnya itu kapan gitu. Misalnya kayak diputarnya baru 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu, tuh ntar akan direkomendasiin, seminggu lalu tuh kamu pernah muter ini ada yang mirip nih gitu loh. Itu tapi itu lebih masuk ke rekomendasi ya. Played ad-nya itu pada dasarnya cuman menampilkan eh, apa sih lagu-lagu yang yang belakangan ini sering didengarkan oleh pendengar. Lalu untuk mengikut follow artis, sama ini ketika user mengikuti sebuah artis akan dicatat oleh database user ID mengikuti artis ID mana. Lalu ada insert itu podcast. Nah, podcast sendiri yang akan ditampilkan itu semuanya sebenarnya title, description, host, kategori itu akan ditampilkan di homepage-nya. Bener kan ya? Iya. Iya. Oke. Terus ada insert into episode. Nah, ini episode dari masing-masing podcast. Podcast ID-nya itu mereferensikan podcastnya ya. Mereferensikan tabel episode ini dimilik podcast mana. Terus ada title-nya, description, duration, release date. Itu tuh hanya memperjelas agar user tahu ini tentang apa, rilis kapan, durasinya seberapa banyak, dan disebut apa gitu. Oh, ini sama ya? Sama. Oh, ini data tambahan berarti. Nah, terus ini biasanya itu ketika kita mendengarkan suatu podcast, nanti akan ada masuk lagi di recently played. Recently played, sebenarnya recently played podcast dan recently played music itu berhubungan. Tapi di sini demi kejelasan data ya, kita pisahkan. Tapi ini mekanismenya sama seperti recently played tadi. Ini tuh episode podcast yang belakangan ini didengarkan oleh si user. Lalu ada user mengikuti podcast, ya ini sistem mencatat ketika user mengikuti suatu podcast. Terus ada playlist baru. Wah, ini apa? Itu lebih ke Oh, ketika menciptakan playlist ya. iya. Ini itu ketika user menciptakan playlist, di sistem itu langsung tercatat user ID, nama, dan created ad. Tapi di created ad ada nggak di playlist? Ada ya? Ada. Ada. Jadi yang ditampilkan itu hanya nama, dan yang ditampilkan yang kita bisa lihat di Tuoncast itu nama dan created ad. Terus ini memasukkan, ini ketika memasukkan lagu ke masing-masing playlist, itu kurang lebih nanti lagunya akan mereferensikan playlist ID, song ID, terus position in playlistnya. Reset. Oh ini Oke. bukan ya? Oke. Dikit. Oke. Sudah. Selanjutnya apa? Maksudnya ke Selanjutnya, yang ini select berdasarkan data. fitur bukan? Oh ya, Iya. berdasarkan fitur ya. Nah ini. Itu yang ini nggak? Yo, yang ada yang Nah, tapi ada ini berdasarkan fitur saja. yang Coba. ada apa namanya? SS ya? Yap. Berarti di aku kan. Oke. Kita tidak melihat wajah tampan kita lagi. Oke, aku mulai dari sini. Nah, ini yaitu tampilan profile. Sebenarnya profile ini harus apakah muncul di podcast? Iya. Apakah muncul di podcast? Homepage. Apakah muncul di homepage profile? Muncul, tapi Dalam di- bentuk gambar. dalam bentuk akses ini loh. Akses yang nah nih yang gambar PVP kita itu kalau diklik ada pilihan profile ntar baru muncul di ini. Tapi itu juga nggak dialihkan ke apa ya? Nggak dialihkan ke brand new page. Dia tetap ditaruh di posisinya di homepage. Oh, 100 ya. Oke, dah. Terus selanjutnya ada playlist milik user. Oh ya. Aja. Untuk playlist ini ya
Datanya itu adalah semua tabel yang ada di playlist yang dimana merujuk ke user yang sudah diautentifikasi sebelumnya gitu. Misal yang tadi itu ada eh, tuh ada playlist. Ini data yang dari sistem ya. Nah, ada nama, terus create add gitu. Nah, ini tuh namanya itu nama playlistnya maksudnya. Nama Ya. playlistnya, iya. Ini sebenarnya kalau ditekan ada, cuman ini beda ya. Beda. Karena ini akunnya bukan akun yang sama. Oke. Terus ada Nah, selanjutnya itu ada lagu-lagu dalam playlistnya gitu. Nah, dapat dilihat dari gambarnya sendiri, ini tuh dapat ditampilkan saat menekan playlist tombol yang di atas ini. ini Nah, ya, playlistnya chill namanya. bakal terhubung dengan lagu-lagu yang ditampilkan itu adalah lagu-lagu yang terhubung dengan playlist ID tersebut milik user tersebut. Nah, selanjutnya Ada like song atau lagu yang disukai. Nah, sebenarnya like song ini juga termasuk playlist, cuman playlist apa ya? Playlist default dari Spotify itu. Jadi ketika mau menambahkan lagu, itu biasanya akan dimasukkan ke playlist namanya lagu yang disukai. Iya. Tapi bisa kita pindahkan. Sistemnya sama seperti playlist, cuman di like song itu tidak akan muncul kapan playlist ini dibuat karena playlistnya ini sendiri merupakan playlist default. Jadi akan nanya ada apa ya di nih isinya tuh terus lagunya, terus artisnya siapa, punya album kemana, terus date added. Oh ada date added. Oh ini date added itu fitur ya. Ini soalnya fitur dari posisinya. iya, dibuat posisi bukan si playlistnya, bukan dibuatnya playlist, Nah, kayak buat lagunya itu gitu. terus ada recently played songs. Recently play song ini menampilkan judulnya, kemudian ada play ad-nya. Play ad ini sebagai data untuk menampilkan gitu urutannya. Tapi di sini sepertinya tampilannya itu bukan musik ya. Sebenarnya recently played ini Tidak ditampilkan, tapi bakal jadi bahan buat rekomendasi buat lagu-lagu yang akan dimunculkan. enggak. Recently played songs ini muncul, tapi ini kenapa kayak gini? Karena biasanya saya ini kan pakai akun saya gitu. Saya mendengarkan lagunya itu udah ada di playlist atau di album. Oh iya, Jadi yang dimasukkan di recently played itu adalah playlist atau album ini. Albumnya, iya. Soalnya kalau kamu ngikutin podcast, kamu baru muter podcast yang di recently played juga akan podcast gitu loh. Nah, di sini tuh ada fitur follow artis, misalnya artis yang muncul dalam itu bisa langsung kita follow. No, bukan. Follow artis Iya. itu artis yang udah di follow sama usernya. Oh, Artis yang di artis yang muncul. Ya, artis yang di follow sama usernya muncul dalam homepage, ada tuh Homepage. tombolnya Iya. all artis podcast. Selanjutnya Ada aja nih follow podcast. Ini follow podcast juga apa sebenarnya sama. sama. Yo. Jadi kalau udah following, kalau udah kita Oh, iya. apa ya? Kita ikutin. Ini kan di homepage ada nih ada tombol all artis podcast. Yep. Kalau udah kita follow harusnya muncul di tombol podcast ini. Atau bisa juga cek di library kita. Udah seperti ini saya udah mengikuti podcast namanya Shut Up I'm Talking. Gitu. Terus ada episode title. Recently played podcast episode. Nah, ini tentang Sama seperti podcast yang sedang di itu ya, ya di play mekanisme gitu. sama seperti yang recent play tadi yang di atas. Ya, Muncul. betul. Ini Muncul baru saya memunculkan judul dari setiap podcast yang kita dengarkan. iya, yang didengarkan. Ada semua lagu yang ada Nah, opsional. itu tuh untuk dalam semua lagunya ada itu dalam opsional dan global gitu. Baik dari lagu yang masuk ke album, lagu yang pernah kita dengarkan itu tuh masuk ke dalam sini. Akan muncul ketika user mencarinya. Iya. Ada rekomendasi album. Nah, ini tuh fitur yang tadi udah kita bahas. Dia itu berdasarkan kebiasaan pendengaran dari user ini. Jadi misalnya kalau ini lagunya sering dengar lagu J-pop, sering dengar ini dangdut ya, lagu jadul ini ya.
Oh, apa ya namanya? Ya pokoknya itulah, ini kayak ini aja deh, kita ngambil dari JKT48 ini. Ini kan lagu termasuk genre J-pop lah ya. Nah, berarti nanti kalau kalau kita sering dengar lagu yang genrenya seperti itu, nanti akan direkomendasikan album dari lagu yang pernah kita dengarkan itu Atau kita sukai. atau kita sukai. Nah, terus ada rekomendasi artis berdasarkan musik yang populer. Nah, rekomendasi artis ini yang ditampilkan itu adalah namanya. Tapi dalam algoritmanya itu kami mengambil dari tabel Like Song sama Recently ya, ini ya. dari tabel Like a Song dan Recently Played, yang dimana yang diambilnya itu dari apa? Dari Dari semua yang kita dari yang Bukan dari semua yang kita menang. Oh, dari dari ini. dari listener Oh, ya. tertinggi gitu ya. oh Ya begitu. Jadi kalau ada musik yang listenernya paling tinggi, yang paling viral lah gitu ya, kan ditampilkan artisnya sebagai rekomendasi artis gitu ya. Iya, ya Ya. benar. Jadi kayak misalnya nih Sabrina Carpenter. Saya dengerin lagunya namanya Espresso. Tapi kan ada yang lebih tinggi view count-nya daripada listening-nya itu daripada Espresso itu kan. Ya. Nah, itu nanti Spotify akan nge-push artis ini karena lu istilahnya lu udah pernah denger nih artis ini. Tapi lu sadar nggak sih ada yang lebih populer istilahnya. Mungkin lu suka nih gue rekomendasiin gitu. Ya. Nah, selanjutnya itu fitur rekomendasi episode podcast berdasarkan podcast yang telah didengar sebelumnya. Kan podcast itu sendiri sistemnya kan dalam satu podcast punya banyak episode. Mungkin kita cuma nonton satu episodenya, pasti dia juga bakal rekomendasikan. Kemarin tuh kamu nonton podcast dalam episode ini. Jadi mungkin kamu suka dalam episode ini juga, soalnya dari podcast yang sama. Masih itu. Belum diganti gambarnya. Oh, oke, kita tunjukin aja berarti ya. Spotify. Oke, jadi yang recently played podcast itu, aduh, kurang podcastnya memalukan, ya udah nggak apa-apa, semua demi edukasi. Anjay. Nih, ini homepage-nya yang tadi kita bilang, ada like it song, ada playlist, ada podcastnya yang kita suka. Terus ini ada all-nya, jump back in, recent recommended station, best of artist, recommended. Terus ini, ya ini juga menemani akhir pekan itu recommended lagu baru ya sebenarnya. Saya biasanya nggak dengar lagu-lagu kayak gini. Ini new release itu yang brand new artist from artist, brand new music from artist. Nah, maksud kita tadi apa fungsinya? Podcast. Episode podcast ya. Nah, ini kalau kita klik harusnya muncul seperti ini tuh. Ya. Aduh. Nah, kan ini istilahnya saya pernah dengerin podcast inilah. Tuh, similar to your interest, popular with listeners of podcast yang pernah kita dengarkan gitu loh. Hmm. Nah, ini akan muncul di sini gitu. Apa coba from hero to teroris? Nanti akan rekomendasi episodenya akan muncul ini tuh episode bukan podcastnya tuh, ada preview episode. Ya. Tapi kita bisa merujuk ke podcastnya dari sini. Jadi udah kan ya? Udah selesai. Sudah selesai. Untuk penjelasan kami. Mungkin seperti itu. Ke Discord mungkin. Ke Discord dulu. Ulang aja. Ganteng kita. Hey. Nah, kita di sini aja. Ini sih fokusnya. Nah, oke, mungkin sekian dari kita kelompok 10. Kita telah menjelaskan fitur homepage dari aplikasi Spotify. Mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.